Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Wahyuni, peserta Latsar CPNS 2021 PPSDM Kemendagri Regional Bandung akan menyampaikan mengenai laporan aktualisasi yang berjudul Optimalisasi Pengisian Lembar Asuhan Kefarmasian terhadap pasien rawat inap UPT Puskesmas Cisurupan melalui pembuatan form catatan pengobatan pasien dan standar operasional prosedur. Berikut merupakan keadaan rekam medis khususnya pada lembar asuhan kefarmasian sebelum dibuatnya standar operasional prosedur dan form catatan pengobatan pasien. Terlihat masih kosong, sehingga pengkajian pengobatan pasien tidak terdokumentasi dengan baik. Kegiatan yang pertama dilakukan adalah konsultasi dengan Kepala Puskesmas selaku mentor untuk menyampaikan rencana pembuatan serta implementasi SOP. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 30 Agustus 2021. Selain konsultasi dan berdiskusi tentang gambaran kegiatan, ada beberapa rekomendasi yang didapatkan dari mentor seperti koordinasi dengan bagian tata usaha untuk mengetahui format SOP yang sesuai serta penomoran dokumen. Selain itu, koordinasi dengan dokter, perawat, atau tenaga kesehatan lainnya untuk mengimplementasikan SOP. Output yang dihasilkan adalah berupa notulensi konsultasi dengan mentor. Kegiatan yang selanjutnya dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan apoteker lainnya dan tenaga teknis kefarmasian. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 2 dan 6 September 2021. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk koordinasi dan penjabaran rencana aktualisasi yang dilakukan kepada rekan kerja terkait pembuatan SOP. Koordinasi ini dilakukan untuk mendapatkan saran atau masukan serta penyamaan persepsi mengenai SOP yang akan dibuat. Didapatkan output berupa notulensi yang berisi saran dari apoteker sebagai rekan kerja bahwa dalam pembuatan form dan SOP harus sesuai dengan Permenkes nomor 74 tahun 2016 mengenai standar pelayanan kefarmasian di puskesmas. Sedangkan pada tanggal 6 September 2021 dilakukan koordinasi dan konsultasi mengenai form dan SOP yang telah dibuat. Output yang didapatkan adalah terdapat beberapa revisi terkait penulisan serta substansi yang masih kurang pada SOP. Setelah dilakukan konsultasi dan koordinasi, maka kegiatan selanjutnya adalah membuat form catatan pengobatan pasien. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 1 September 2021. Kegiatan ini diawali dengan melakukan kajian literatur, yaitu Permenkes nomor 74 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas, sehingga didapatkan template atau standar formulir yang digunakan untuk menuliskan catatan pengobatan pasien. Kemudian form catatan pengobatan pasien dibuat dan disesuaikan dengan template yang ada pada Permenkes tersebut. Setelah draft dibuat, kemudian dilakukan konsultasi dengan rekan kerja untuk kesesuaian dan kesepakatan formulir yang dibuat. Output yang didapatkan adalah print out form catatan pengobatan pasien yang telah disepakati dan dilampirkan pada rekam medis pasien rawat inap UPT Puskesmas Cisurupan. Kegiatan yang selanjutnya dilakukan adalah pembuatan SOP pengisian form catatan pengobatan pasien dan juga SOP pengisian lembar asuhan kefarmasian. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 2 September hingga 10 September 2021. Kegiatan ini diawali dengan kajian literatur mengenai pengisian form catatan pengobatan pasien dan mengenai kajian pengobatan pasien menggunakan metode SOAP, yaitu Subjective, Objective, Assessment, dan Plan untuk pengisian lembar asuhan kefarmasian. Selanjutnya dilakukan sinkronisasi dengan SK atau Surat Keputusan UKP Upaya Kesehatan Perorangan tentang layanan klinis yang memuat mengenai pelayanan kefarmasian klinis. Selain itu, SOP dibuat dan disesuaikan dengan format baku untuk membuat SOP yang baik dan benar. Setelah SOP dibuat, dilakukan koordinasi kembali dengan apoteker selaku rekan kerja dan kemudian melakukan koordinasi dengan bagian tata usaha untuk memberikan nomor pada dokumen SOP. Terdapat beberapa perbaikan setelah dilakukan koordinasi dengan rekan kerja dan bagian tata usaha. Maka dari itu, sebelum draft SOP diserahkan kepada Kepala Puskesmas, penulis melakukan revisi terlebih dahulu sesuai dengan masukan dari rekan kerja dan koreksian dari bagian tata usaha. Kemudian draft SOP yang telah direvisi diserahkan kepada Kepala Puskesmas untuk diperiksa, yang selanjutnya disetujui dengan pembubuhan tanda tangan. Output yang didapatkan adalah print out SOP pengisian lembar asuhan kefarmasian dengan tanggal terbit 7 September 2021 yang telah dibubuhi tanda tangan oleh Kepala Puskesmas selaku pimpinan tertinggi di Puskesmas. Berikut merupakan hasil print out dari SOP pengisian formulir catatan pengobatan pasien yang telah ditandatangani oleh Kepala UPT Puskesmas Cisurupan. Dan ini merupakan SOP pengisian lembar asuhan kefarmasian yang telah ditandatangani dan disetujui oleh Kepala UPT Puskesmas Cisurupan. Untuk kegiatan 6 dan 7 dilakukan sosialisasi SOP pengisian lembar asuhan kefarmasian dan juga SOP pengisian form catatan pengobatan pasien. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 14 September sampai 15 September 2021. Kegiatan ini diawali dengan menyamakan jadwal kerja penulis dan tenaga teknis kefarmasian untuk kemudian melakukan sosialisasi SOP. Sosialisasi dilakukan dengan memaparkan isi SOP serta menjelaskan langkah-langkah untuk pengisian form catatan pengobatan pasien maupun pengisian lembar asuhan kefarmasian. Selain itu, penulis juga menjelaskan mengenai pengkajian pengobatan pasien dengan menggunakan metode SOAP yang nantinya akan dituangkan ke dalam lembar asuhan kefarmasian.
Output yang diperoleh dari kegiatan ini adalah pemahaman apoteker maupun tenaga teknis kefarmasian terhadap cara pengisian form catatan pengobatan pasien dan juga cara pengisian lembar acuan kefarmasian melalui pengkajian pengobatan pasien. Setelah dilakukan sosialisasi, maka dilakukan implementasi dari SOP. Kegiatan ini dilakukan dari tanggal 16 September 2021 hingga 7 Oktober 2021. Kegiatan ini dilakukan sesuai dengan jadwal atau shift kerja dari masing-masing personil di tim farmasi. Lembar acuan kefarmasian atau form catatan pengobatan pasien yang telah tersedia pada rekam medik pasien kemudian diisi dan dilakukan pengkajian pengobatan atau terapi pasien selama dirawat inap. Namun sebelum mengisi lembar acuan kefarmasian, hal yang pertama dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan dokter, perawat maupun analis kesehatan mengenai pengobatan pasien. Kemudian apoteker atau tim farmasi akan melakukan visite mandiri dengan melakukan cek keadaan atau kondisi pasien. Setelah itu tim farmasi akan menuliskan pengkajian pengobatan pasien. Kegiatan ke-10 atau kegiatan terakhir pada aktualisasi ini adalah melakukan pembuatan laporan implementasi SOP. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2021. Pada kegiatan ini, penulis merekap dan menganalisa perubahan terkait pengisian lembar acuan kefarmasian dan form catatan pengobatan pasien. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui efektivitas dari pembuatan serta sosialisasi SOP. Kemudian, penulis mengolah data sehingga didapatkan laporan dari hasil kegiatan. Output dari kegiatan ini adalah didapatkan jumlah rekam medik dari tanggal 16 hingga 7 Oktober 2021 adalah sebanyak 88 rekam medik, di mana lembar asuhan kefarmasian terisi sebanyak 75 pasien, form catatan pengobatan pasien 84, keterisian keduanya sebanyak 75 rekam medik, dan kekonsistenan tim farmasi dalam mengisi lembar asuhan kefarmasian dilihat dari lama pasien dirawat inap adalah 71 rekam medik. Selama kegiatan aktualisasi dalam kegiatan habituasi, penulis selalu menerapkan nilai-nilai dasar ASN yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi, serta nilai peran dan kedudukan PNS yaitu Wall of Government, manajemen ASN, dan pelayanan publik. Kendala ataupun solusi yang dihadapi oleh penulis selama melakukan kegiatan aktualisasi adalah sulitnya melakukan koordinasi dan sosialisasi SOP kepada rekan kerja dan tim farmasi. Solusi yang dilakukan oleh penulis adalah menyesuaikan jadwal koordinasi dan sosialisasi dengan jadwal rekan kerja dan tim farmasi. Kesimpulan yang diperoleh setelah melakukan aktualisasi melalui pembuatan form catatan pengobatan pasien dan standar operasional prosedur, pengisian lembar acuan kefarmasian pada pasien rawat inap UPT Puskesmas Cisurupan mengalami perubahan ke arah yang lebih optimal namun belum sampai 100%, di mana keterisian lembar acuan kefarmasian sebesar 85%, keterisian form catatan pengobatan pasien sebesar 95%, keterisian keduanya atau lengkap sebesar 85%, dan kekonsistenan tim farmasi dalam mengisi lembar asuhan kefarmasian dilihat dari lama pasien dirawat inap adalah sebesar 81%. Maka dari itu, untuk mencapai angka 100% atau optimal, penulis menyarankan perlu dilakukan pelatihan pengkajian pengobatan pasien menggunakan metode SOAP secara reguler, agar tim farmasi lebih mengerti untuk mengisi lembar asuhan kefarmasian. Kemudian yang selanjutnya adalah perlu dilakukan evaluasi terhadap kekonsistenan tim farmasi dalam melakukan pengisian form catatan pengobatan pasien dan juga lembar asuhan kefarmasian secara berkala. Sekian pemaparan laporan aktualisasi dari saya. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.